Sejarah Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang sudah ada sejak pertama kali pada abad 18. Pada zaman dulu, Kota Lama merupakan pusat pemerintahan dan pusat pemukiman para masyarakat Belanda. Dulu hingga sekarang di sekeliling Kota Lama terdapat sebuah kanal air dilengkapi dengan sebuah jembatan. Kota Lama pada masa itu menjadi sebuah kawasan yang sering disebut oleh orang sekitar Oudsteek. Dipenuhi dengan gedung-gedung mewah dijadikan kantor Belanda. Sampai sekarang ada satu gedung yang terawat dengan baik, yaitu Gedung Asuransi Jiwasraya. Setelah negara Indonesia merdeka, kawasan elit Kota Lama perlahan mulai ramai. Saat pagi hari hingga sore, masih banyak orang lalu lalang melewati bangunan tersebut. Bahkan sering macet karena banyaknya para wisatawan. Tak jauh dari Kota Lama, juga terdapat gereja Belenduk. Gereja tua yang mempunyai kubah berwarna merah bata yang mencolok. Kontras dengan badan gereja yang putih bersih. Lawang Sewu yang artinya 1000 pintu yang berada di kota Semarang. Gedung yang bersejarah yang dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Masyarakat setempat sering menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Meskipun kenyataannya jumlah pintunya tidak mencapai 1000, bangunan ini memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menyebut sebagai pintu. Awalnya, kegiatan administrasi perkantoran dilakukan di Stasiun Semarang Gudang. Namun, dengan berkembangnya jalur jaringan kereta yang sangat pesat, mengakibatkan bertambahnya personel teknis dan tenaga administrasi yang tidak sedikit seiring berkembangnya administrasi perkantoran. Hai, kali ini aku mau nunjukin ke kalian salah satu rekomendasi tempat makanan favorit di Semarang, yaitu Lumpia Gang Lombok. Alamatnya ada di Jalan Gang Lombok, Purwodinatan, Semarang Tengah. Di Lumpia Gang Lombok ini, mereka menjual 2 macam varian lumpia, yaitu lumpia basah dan lumpia goreng. Lumpia Gang Lombok ini selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan karena rasanya yang enak dan harganya yang terjangkau. Biasanya lumpia di Gang Lombok ini dijual dengan harga 15.000 dan disajikan dengan kuah kental bercampur dengan bawang putih serta acar. Nih, lihat tuh penampakan lumpia gorengnya. Kelihatan enak banget ya. Pokoknya yang mau ke Semarang langsung aja mampir ke sini. Sejarah dan fakta-fakta menarik tentang Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak berdiri pada tahun 1401 Saka. Masjid ini didirikan pada tanggal 1 Safar. Masjid ini didirikan oleh Raden Patah supaya semua orang yang ada di Jawa bisa memegang agama Islam. Faktanya, Masjid Agung adalah masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. 3. Arsitektur Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak memiliki simbol arsitektur tradisional khas Indonesia dan memiliki berbagai makna di tiap arsitekturnya. Keempat, Masjid Agung Demak peninggalan Kerajaan Demak ini memiliki 4 saka atau tiang utama. Kelima, makam Masjid Agung Demak. Faktanya masjid ini berada di lokasi dengan kompleks makam Kesultanan Demak. Keenam, salah satu spot menarik lainnya yang perlu diketahui adalah situs kolam wudhu. Ketujuh, iktikaf di Masjid Agung Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini kita jalan-jalan ke kota Demak, yang kotanya katanya kota wali.
Nah, emang kota wali sih. Nah, di Demak itu ada makanan khas yang namanya asem daging. Nah, ini tuh bahan utamanya adalah daging sapi, guys. Terus ada juga tomat, cabai, buncis, dan juga berambang. Itu untuk satu porsi asam daging, tahu, kerupuk sama air putih itu dihargain 25.000. Belinya itu di rumah makan Rahayu di dekat alun-alun Demak. Nah, biasanya di rumah makan Rahayu itu terdapat sebuah plat nomor yang asalnya dari luar Jawa Tengah. Nah, itu hanya untuk mencicipi asam daging ini yang katanya seger banget dan enak banget, guys. Jujur, ini enak banget sumpah. Kalian kalau ke Demak jangan lupa beli ini ya. Dadah, aku tunggu kalian ke Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lubab Hasan. Saya di sini akan menceritakan makam Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga bertempat di lokasi Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Belum kita masuk di area makam Sunan Kalijaga, kita akan menjumpai makam Arya Penangsang yang merupakan raja kelima dari kerajaan Demak. Setelah itu kita akan memasuki area pemakaman Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga berada di dalam kubah. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 dengan nama asli Raden Seri. Beliau adalah tokoh agama besar di Pulau Jawa. Hingga kini makamnya ramai dikunjungi. Jangan lupa kalau di Demak mengunjungi makam Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafidan Zulakyudina. Kalian tahu nggak sih ruatan rambut gimbal? Atau yang biasa dikenal dengan upacara pemotongan rambut gimbal. Upacara ini biasanya dilakukan di daratan tinggi Dieng atau Dieng Pletau. Upacara ini dilakukan untuk memotong rambut anak-anak Dieng yang mulai tumbuh gimbal, di mana rambut yang tumbuh gimbal itu menandakan bahwa mereka adalah keturunan Kiai Kolodete dan Nini Roro Ronde. Tujuan dari pemotongan rambut ini adalah untuk menghilangkan kesialan dan nasib buruk yang dimiliki atau yang akan terjadi pada anak tersebut, sehingga rambut itu perlu dipotong dan dibutuhkan pula ritual. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fani Arvina Damayanti. Di sini saya ingin memperlihatkan dan memperkenalkan beberapa ikon dari kota saya, yaitu Kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia. Yang pertama adalah Simpang 5 Purwodadi. Berikut mengenai gambar Simpang 5 Purwodadi. Kebanyakan orang memanggil Simpang 5 adalah Purwodadi Kota, karena sekarang di sekitar Simpang 5 sudah banyak bangunan-bangunan modern yang menjadi pusat kota di Grobogan. Selain itu ada juga objek wisata yang terkenal di daerah Purwodadi Grobogan, yaitu air terjun Widuri. Tak cuma dikenal dengan keindahannya, masyarakat lokal menyebut jika air terjun Widuri sebagai lokasi pertemuan antara Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Terdapat makanan khas yang cukup terkenal di Purwodadi Grobogan, yaitu garang asam. Disebut garang asam karena rasanya agak asam, sebab ada elemen tomat atau belimbing sayur di dalamnya. Proses dan cita rasa yang dihasilkan itulah jadilah garang asam. Ini adalah salah satu objek wisata di Grobogan. Letaknya ada di arah Jalan Purwodadi Solo, lalu masuk gang perumahan warga sekitar 10 meter. Candi Joglo bisa dikatakan merupakan perpaduan budaya Jawa dan budaya Bali. Di Gapura, arsitekturnya kental dengan ciri khas Bali. Sementara usai memasuki Gapura, terdapat sebuah rumah tradisional Jawa Tengah, yakni Joglo. Tempat bersejarah ini merupakan suatu titilasan asal mula munculnya kerajaan Wedang Kamulan yang dipimpin Prabu Dewata Cengkar. Ornamen-ornamen Bali terasa kental sejak masuk gerbang candi. Pabrik gula Jatibarang adalah salah satu bangunan peninggalan Belanda yang ada di Brebes.
Pabrik gula Jatibarang didirikan pada tahun 1842, semasa pendudukan Belanda di Indonesia dulu. Pemerintah Hindia Belanda membangun 3 pabrik gula di Kabupaten Brebes. Salah satunya adalah pabrik gula Jatibarang. Di setiap pabrik juga terdapat rumah tua yang dihuni oleh administrator atau biasa disebut dengan besaran. Karena besarnya biaya operasional dan perawatan serta berkurangnya lahan untuk penanaman tebu, pabrik gula Jatibarang akhirnya tutup pada tahun 2017 dan dialihfungsikan sebagai agrowisata. Bagi yang ingin berkunjung ke kota Purwokerto, ibu kota Kabupaten Banyumas, wajib berkunjung ke kawasan Sokaraja. Batik Sokaraja mempunyai ciri khas berwarna gelap, coraknya pun khas, yakni corak flora dan fauna atau rempah-rempah. Selain itu, juga ada batik modern kreasi. Batik ini sudah terkenal hingga mancanegara. Masjid Saka Tunggal ini namanya tidak asing lagi terdengar di telinga para sejarawan. Masjid ini disebut-sebut sebagai masjid pertama yang berdiri di bumi Nusantara. Ketika akan masuk ke lokasi, ratusan ekor kera akan menghadang. Mereka penjaga sekaligus bagian dari Cikakak sendiri. Situs ini sudah hampir berumur 500 tahun. Batu gunung sebagai pondasi tampak di beberapa sudut. Satu tiang kokoh berdiri tepat di tengah bangunan. Masjid Saka Tunggal Cikakak namanya. Pati adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini terkenal dengan semboyannya, Pati Bumi Minatani. Kabupaten Pati memiliki banyak wisata alam yang sangat indah. Kabupaten Pati berada di antara daratan rendah dan pegunungan, serta pesisir pantai Laut Jawa. Kabupaten Pati juga mempunyai banyak tempat wisata, baik itu wisata buatan maupun wisata alam. Memiliki alam yang beragam, banyak sekali potensi wisata alam yang menyediakan rasa dan pikiran. Tidak hanya tempat wisata, Kabupaten Pati juga memiliki makanan kuliner. Salah satunya adalah nasi gandul. Nasi gandul mempunyai cara penyajian yang sangat unik, yaitu dengan cara penyajian piring yang telah dilapisi dengan daun pisang, kemudian diisi oleh nasi, baru setelah itu diberikan kuah. Karena penyajiannya yang sangat unik, maka nasi gandul itulah yang disebut sebagai nasi gandul. Karena nasinya tidak menyentuh piring, melainkan nasinya mengambang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Batik Bakaran bisa dibilang menjadi cikal bakal motif batik yang ada di Kabupaten Pati. Batik ini mulai dikenal sejak dipersebarluaskan lewat pakaian dinas di beberapa instansi pemerintah. Hingga kini, produk batik asli Pati tersebut sudah dikenal di seluruh Indonesia. Bukhari Wiryosatmoko adalah generasi pembatik yang saat ini terus mengembangkan tradisi batik tulis. Ia menyebutkan jika awal mula seni batik ini berdiri sejak abad 14. Corak batik ini memiliki khas tersendiri dibanding motif batik lainnya. Meskipun dari tradisi keraton, tetapi karena bermutu dengan unsur wilayah pesisir sehingga ada ciri khas khusus dibandingkan lainnya, ujar Bukhari. Menurutnya, motif batik Bakaran memiliki perpaduan antara aliran tengah dan pesisir. Aliran tengah diperoleh karena pengaruh corak dari Majapahit. Dulu Nyai Ageng Bakaran atau Nyi Sabirah pelarian dari Majapahit yang mengawali tradisi pembatik di sini, ujarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperkenalkan objek wisata dan kuliner khas Kumai, Kalimantan Tengah. Ini adalah beberapa video singkat dari Taman Nasional Wisata Tanjung Puting. Di taman ini banyak terdapat hewan primata yang dilindungi. Salah satu contohnya adalah orangutan. Banyak pengunjung datang dari berbagai negara. Datang ke sini hanya untuk ingin melihat
dari dekat hewan-hewan yang ada di sana. Di sini juga terdapat kuliner khas Kumai, diantaranya kerupuk basah yang berbahan dasar daging ikan tenggiri dan dicampur dengan tepung tapioka. Kemudian ada opak yang berbahan dasar menggala atau ubi. Dan juga ada soto Manggala. Soto ini berbeda dengan soto lainnya karena menggunakan ubi sebagai bahan dasar pangan.